Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 240 itu konyol. Tentu saja, itu penting baginya. Jika itu keluargamu, aku tidak akan peduli. Tapi, aku peduli padamu dan kakek. Mu Qixi memegang tangan Shen Jianchuan dan berkata, "Ayah, aku tidak akan menyerahkan xiao-xiao apapun yang akan kulakukan. Dia adalah hidupku." Mata Mu Qixi berkaca-kaca saat mengatakan itu. "Kau mungkin berpikir aku melebih-lebihkannya. Aku hanyalah seorang anak berusia 18 tahun. Kau mungkin berpikir aku terlalu muda untuk mengenal dunia. Tapi, aku tahu lebih baik daripada kalian semua, betapa berartinya dia di hatiku. Sekalipun aku tersambar petir, aku tidak akan mengubah keputusanku. Aku akan selalu berada di pihakmu, Xiaoqi. Kamu harus berani." Shen Jianchuan menahan tangan Mu Qixi. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk Mu Qixi sekarang, mendukungnya. Setelah Mu Qixi meninggalkan rumah sakit, dia bertanya kepada perawat di sampingnya, "Bisakah saya meninggalkan rumah sakit?" "Bagaimana bisa? Bagaimana jika hanya sebentar?" Perawat itu berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata kepadanya, "Saya akan mencari tahu." Shen Jianchuan sangat memahami watak kakek Shen. Tentu saja, Qixi akan sangat terluka jika dia pergi menemui kakek Shen. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk melakukan sesuatu demi putrinya. Mu Qixi tidak memberitahu Seng Xiao bahwa dia akan kembali ke keluarga Shen. Namun, Seng Xiao mengenalnya dengan baik. Dia langsung pergi ke keluarga Shen setelah meninggalkan Huang Yao. Pada saat itu, Mu Qixi sedang berlutut di luar ruang kerja kakek Shen. Huang Yu dan yang lainnya berdiri di sampingnya tanpa daya. Setelah beberapa saat, kakek Shen membuka pintu dan menatapnya dengan dingin. Dia lalu berkata, "Ikuti aku." Mereka pergi ke balai leluhur, dan Mu Qixi baru menyadari bahwa ada balai leluhur di keluarga Shen. "Katakan yang sebenarnya sekarang di depan para leluhur. Apakah kamu dan Seng Xiao berbohong padaku sejak awal?" "Kakek, kami tidak berbohong kepadamu tentang hal lain kecuali hubungan kami." Kakek Shen mengeluarkan tongkat kayu yang digunakannya untuk memukul Shen Ruwei tempo hari. Ia berdiri di depan Mu Qixi. "Tahukah kamu betapa bangganya aku padamu? Aku sangat mengagumimu. Aku sangat ingin menyerahkan seluruh keluarga Shen kepadamu. Tapi, bagaimana denganmu? Kamu tinggal dengan pria lain saat usiamu baru 18 tahun. Dia juga berasal dari keluarga Seng dan dia pamanmu. Bagaimana mungkin aku bisa menerima itu, Nona? Karena kamu datang hari ini, katakan yang sebenarnya sekarang di depan para leluhur. Siapa yang akan kamu pilih? Kamu ingin Seng Xiao atau kakekmu?" "Aku benar-benar tidak sanggup menghadapi Seng Xiao. Ini canggung. Aku merasa sangat kasihan pada keluarga Seng. Jadi, kamu harus memberiku jawaban sekarang. Siapa yang kamu inginkan? Seng Xiao atau kakekmu? Katakan sekarang. Jika kamu memilih kakekmu, kamu harus berhenti menemui Seng Xiao. Kamu harus putus dengannya. Setelah itu, kita tidak akan pernah membicarakannya lagi. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, jika kamu memilih Seng Xiao, maka kita akan berpura-pura kamu tidak pernah muncul dalam keluarga Shen. Aku akan menyangkalmu. Kamu bukan lagi cucuku." Mu Qixi menatap kakek Shen. Dia tampaknya telah mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. "Saya memilih Seng Xiao." Kakek Shen sangat terkejut setelah mendengar itu. Dia memukuli Mu Qixi. "Tidakkah kamu ingin mempertimbangkannya? Apakah kamu sangat ingin menikahinya?" Mu Qixi menahan rasa sakitnya secara diam-diam. Namun, dia tidak mengubah jawabannya. "Aku memilih Seng Xiao, kakek. Aku bisa melakukan apa saja untukmu kecuali menyerahkan Xiao Xiao. Jika kamu peduli dengan hidupku, jangan paksa aku untuk membuat pilihan di sini karena Seng Xiao adalah hidupku. Kamu tidak tahu betapa aku berhutang budi padanya ketika dia menyelamatkanku dari keputusasaanku. Aku merasa sangat kagum padanya ketika dia menarikku keluar dari jurang keputusasaanku. Dia menyelamatkan hidupku. Hidupku adalah miliknya. Aku adalah miliknya. Selain itu, aku bisa berlutut di hadapanmu karena Xiao Xiao. Dia sangat penting bagiku. Dia bahkan lebih penting bagiku daripada diriku sendiri." Kakek Shen memukuli Mu Qixi lagi setelah mendengar itu. Dia menjadi sangat cemas. Keras kepala sekali. "Kakek, aku sudah seperti ini sekarang. Aku tidak akan pernah menyerahkan Seng Xiao seumur hidupku. Ini satu-satunya jawabanku, terlepas dari apakah kakek setuju atau tidak. Komentar sinis akan menenggelamkanmu." "Aku tidak takut apapun," Mu Qixi menjawab sambil menangis. "Jika memang begitu, keluarlah dari keluarga Shen seperti Shen Ruwei. Pergilah sejauh mungkin dari kami. Aku akan memperlakukanmu seperti aku tidak pernah menganggapmu sebagai cucuku. Aku tidak akan pernah mengenali identitasmu bahkan jika kau melawan keluarga Seng." Setelah itu, Mu Qixi mulai bersujud 3 kali kepada kakeknya. "Kakek, tolong jaga dirimu baik-baik." Kakek Shen tidak pernah menyangka bahwa Mu Qixi akan membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dia marah dan kesal.
Mukiki adalah anggota keluarga Sen. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah menyangkalnya? Jika insiden itu terbongkar, keluarga Sen mungkin akan mempersulit Mukiki. Bisakah dia pergi dan mengklaim bahwa Mukiki bukan cucunya? Bisakah dia memberitahu mereka bahwa Mukiki bukan anggota keluarga Sen? Siapa yang akan mempercayainya? Namun, jauh lebih sulit baginya jika diminta untuk menerima kenyataan itu. Itu lebih menyedihkan baginya daripada kematian. Kikiku. Mukiki pergi dengan langkah tegas. Dia berpegang teguh pada keputusannya karena dia harus bertindak tegas di sini. Dia harus memberikan jawaban yang tepat kepada kakeknya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Dia bisa melakukan segalanya untuk kakek Sen tetapi dia tidak akan pernah menyerahkan Seng Xiao apapun yang terjadi. Kiki, Huang Yu menghampiri Mukiki setelah melihatnya pergi. Kamu baik-baik saja. Tolong jaga kakek dengan baik mulai sekarang. Mukiki berkata kepada Huang Yu. Perlakukan saja aku seperti anak yang tidak berbakti. Mukiki hendak meninggalkan keluarga Sen, tetapi kakek Sen memanggilnya saat itu. Kembalilah ke sini, gadis malang. Aku akan memberimu waktu agar kau bisa putus dengan Seng Xiao perlahan-lahan. Aku tidak akan memaksamu. Kakek, kau memaksaku sekarang. Mukiki berbalik dan berkata kepada kakek Sen. Aku tidak akan pernah putus dengannya. Saya sudah cukup toleran sekarang. Apa lagi yang Anda inginkan dari saya? Jelas, kakek Sen enggan melepaskannya tetapi dia tidak bisa menerima bahwa keponakannya akan menjadi menantu laki-lakinya. Pada saat itu, Seng Xiao mengendarai mobilnya ke halaman keluarga Sen. Dia melihat Mukiki dan yang lainnya berdiri di sekitar pintu masuk ruang tamu. Dia berjalan langsung ke arah mereka. Dia melihat Mukiki sedang memeluk bahunya. Wajahnya segera menjadi gelap. Apakah mereka memukulmu? Mukiki menggelengkan kepalanya. Seng Xiao memeluk Mukiki dan menatap kakek Sen. Paman Sen, aku telah merawatnya sejak dia berusia 17 tahun. Aku akan terus merawatnya sampai dia berusia 19 tahun. Selain itu, aku adalah walinya. Tidak seorang pun dapat menghentikanku untuk menikahinya. Xiao Xiao. Konyol sekali, kakek Sen mencibir dingin pada Seng Xiao setelah mendengarnya. Sekarang mudah karena kamu tahu aku konyol. Kemudian, dia mengangkat Mukiki dan pergi di depan kakek Sen. Sebelum pergi, dia berkata kepada kakek Sen, kamu bisa memintaku melakukan apa saja, tetapi jangan menyerahkan Mukiki. Itulah hal yang tidak bisa kulakukan sampai sekarang.